Susan, kita mau tanya Ngana dulu. Apa. Ngana pernah berada di titik nol enggak? Orang semua sudah. Ngana sudah? Kita sudah. Kita lihat sudah sih. Kok waktu saat Ngana di titik nol itu Ngana... Ini siapa yang mau wawancara? Kita yang mau wawancara Ngana Susan. Itu punya apa-apa. Kita, Gak apa-apa. Ya sudah, lanjut loh. Biar Jodang, biar kita yang wawancara. Gak apa-apa. Sama-sama host. Sama-sama host ya. Oke, baiklah. Solamu Ngana. Kita yang mau wawancara. Oke, Susan. Sekarang kita lagi di Menanoders, guys. Ini di titik nol. Di program acara titik nol. Sekarang kita kedatangan tamu. Nah, dia bilang sama Susan. Susan dulu ini presenter di salah satu TV swasta. Susan. Ngana gak sangka tuh kalau Ngana ternyata bintang tamu. Itu dong Ngana. Itu dong Ngana bingung tuh Ngana. Sekarang kita tanya. Ini enggak sudah. Oke, sekarang kita tanya-tanya Pak Ngana. Susan, Ngana pernah berada di titik nol? Nyanda. Jawab dulu. Pernah atau nyanda? Titik nol di sini. Iya, ini maksudnya. Lanjut aja. Ngana di sini titik nol. Sekarang Ngana yang tanya Pak kita. Karena di sini titik nol. Nah, itu coba aja dah. Ini hidup. Apa? Kan enggak gampang ya, Dik ya. Ini 2025 ya. Didi umur berapa kan? 2025? Karena mau tanya umur berapa? Tunggu, belum. Apa? Ini kan hidup ya, berjalan ya 2025. Kok? Didi Roa. Siapa enggak kenal kalau di Manado? Banyak sih yang belum kenal. Bagus sih, kita lihat besok kali orangnya kelaran sih apa-apa. Penting enggak untuk orang banyak tahu Didi Roa? Ya enggak penting, itu dia enggak penting orang itu. Banyak penting lah. Ya enggak karena begini, orang kan bergaul itu sudah dari dulu dang. Sebelum ada medsos itu orang so bergaul, teman-teman so banyak, tuh orang aktif di sana sini. Event organizer dan teman tuh apa semua termasuk yang punya podcast ini. Ya. Nah, jadi dalam hal ini memang kan tuh media sosial sekarang ini dan penting. Bagus deh karena apa? Rupa kalau kita MC tuh host. Jadi apa job le kata tambah job le kalau orang secara kata DP bagus. Orang kenal begitu. Nah, DP lain-lain le ada kata personal branding. Nah, gitu betul sekali. Nah, jadi penting untuk dikenal. Sama dengan susah begitu ya toh. Penting untuk dikenal. Penting itu susah untuk dikenalin itu. Kalau tidak dikenali kita nggak bisa bermanfaat ya. Betul. Iya kan? Nah, sekarang begitu. Kita masuk nih masa kecil. Ini kan jarang-jarang kan? Pernah nggak diwawancara? Ngana mau tanya masa kecil Pak kita Susan sekarang kita tanya dulu Pak Ngana umur berapa kok nggak tanya masa kecil? Makanya kita mau tanya masa kecil supaya kita tahu. Maksudnya Susan ini umur berapa sekarang? Tapi ada kita mau bilang umur. Kepala ampa ada. Siapa seperempuan kalau mau bilang umur kepala ampa takut. Kepala berapa? Sedangkan orang setengah-setengah nak takut bilang umur mana teh perempuan seutuhnya. Bingung ye. Empat berapa? Enggak, 4 kepala 4. Kepala 4. Ampa atau? Ya enggak doe. Kita jelita yang pasti orang jelita jelang 50 tahun. Aduh. Orang dua jelang 50 tahun. Kalau mau flashback lagi memori lagi di tahun-tahun kemarin sudah juga kita rasa. Ini masa kecil. Masa kecil tapi masa kecil dulu main apa? Cengek, kanikir. Nggak ada bermain tuh itu. Ada. Itu zaman-zaman kita juga ada. 80-an kan? 80-an itu ada gitu. Falinggir, cengek, lompat tali goro-goro dah. Goro. Odoh Keka ayun 2 kaki itu kita jago sekali. Lincah. Salah-salah kamu dicoba kan? Jamblok saya. Boleh kan? Apa kalau jaga begini dulu? Jaga jual Merdeka. Jaga jual enggak dulu? Jual apa ini? Cucur. Pernah. Dulu kita masih SMP. Jual es mambo, baru jual koran. Dulu kan ada koran. Masih zaman dulu kan belum ada media sosial itu koran. Cahaya siang. Bukan cuma Cahaya Siang, Surya. Karena Riki itu koran Surya. Kalau Surya belum. Belum, berarti karena masih baru Lidang. Belum. Masih baru bisa bergaul ini Susan ini Dang. Angkatan berapa Dang? Makanya Cahaya Siang kita masih Cahaya Siang. Sejauh sekali Susan. Surya dulu. Surya itu zaman-zaman dulu tuh koran zaman dulu. Itu kata orang jual dulu di kan tapi rumah di Bumi Beringin sepanjang dekat dang iya di sepanjang sepanjang dang kantor itu tapi tanpa baju dulu situ baju kok orang pe rumah tanpa koran memang DP distributor ya koran begitu dang kayak loper gitu. Iya loper semua tak kumpul 4 orang begitu itu zaman dulu baru SMA kita kan SMA tuh jadi pariwisata baru sekolah baru kerja di
Kerja di yang hotel pertama kali Novotel Manado itu dia, yang Arya Duta sekarang itu pertama kali 96. Baru 98 pindah ke Bali, ikut tamang di apa yang handphone nama sorong kamari. Oh, enggak. Suara. Tambahan. Ya sudah lah, lanjut cerita. Kong biar Kang juga sana. Kong main cek. Tunggu. Kita mau flash dulu. Main cek kan pernah. Oh pernah. Buka 7 saya. Oh 7. 9 ya ada. Oh jago ya. Wah begini zaman itu kata sampai zaman keemasan itu Susan. Nah baru tahun 98 itu pindah Bali. Ikut petamang di sana, baru dengan yang sekarang sudah jadi pendeta, dia penginjil tuh, teman-teman orang Tracy Trinitas Iya. Nah itu teman-teman dulu di sana, dan kan tuh yang pernah orang event sama-sama dengan Tracy, orang bikin event charity waktu itu opening pertama kali kudeta, pembukaan kudeta restoran tuh. Nah baru dari situ pindah lagi Jakarta begitu. Seperti itu, begitu Susan. Itu tuh nggak mau tahu. Cuma suka tahu. Oh, kepo deh. Kurang mau dengar titik. Kalau yang di sini kan ini apa kepo atau apa? Dengar dulu kok ini lanjut. Kan orang ini ya. Hidup berjalan toh. Ini 2005 flashback ke belakang toh. Masa dalam hidup yang paling menyedihkan. Paling menyedihkan tuh cuma makan kelapa muda doi. Maksudnya cuma makan kelapa muda? Iya, kelapa muda. Kelapa muda di kintal dan pepaya pernah kita karena ada ditanam kan ya? Iya, baru cuma makan itu kan ada doi. Sama sekali? Sama sekali ya. Itu berapa lama? Apa? Berapa lama makan? Maksudnya? Berapa lama makan tuh? Coba kelapa tuh dia, berapa lama DP fase? Fase apa? Vaskes atau fase? Fase tahapan itu berapa lama? Ada makan cuma tuh kelapa muda tuh dia. Maksudnya pernah ada di momen keadaan orang sudah ada doi kurang makan kelapa muda. Kita cuma mau tahu berapa lama dan itu. Itu ada satu tahun, suka 2 tahun kan masa krisis dulu tahun 80-an masa krisis moneter 90-an lah ya. 98. Ya. Itu begitu amar katu. Ya begitu orang mau survive, mau bertahan hidup tuh. Mau makan apa saja. Belum kalau keadaan perang, lebih soalnya ngana kalau keadaan perang. Iya Ngana semua biasakan diri memang ngana susah. Mau makan apapun hele daun-daun dong makan, hele pisang mati manta dong makan. Tuh, itu tuh keadaan pahit gitu. Hidup sudah dirasa ya. Aduh, sudah sayang, lewat. Lebih pahit mana deh? Ada lebih pahit itu tamang berkhianat. Oh iya? Tamang berkhianat. Tamang tukang cerita orang aib, orang itu paling pahit. Palingnya tidak bagus. Nah, itu kita menghindar sekarang. Terus 2025 toxic itu racun. Toxic people. Jadi orang mesti hindari. Supaya karena kan ada tuh sudah bilang di situ bahwa orang jangan bergaul dengan kaum pencemooh, suka mencemooh orang, termasuk bagosip. Nyanda. Seberacun mana yang dikatakan untuk versi Didi bahwa ini orang ini harus dihindari? Seberacun mana? Orang kan tahu. Tiba-tiba Susan bertamanin kita, padahal Susan sudah cerita di belakang. Orang mau tahu dia orang begitu. Hati manusia nggak bisa ukur. Tuh dalamnya laut nggak bisa ukur dalamnya hati manusia. Nggak mau pilolo di tangan begini, nggak mungkin. Kecuali nggak bisa. Nggak bisa. Kan orang nggak bisa belah juga ya. Romeo Juliet tuh. Lanjut. Oke. Apa? Ini kan kalau lihat tuh Didi paling banyak bantu orang ya. Untuk disulut. Pergerakannya tuh banyak sekali bantu orang. Orang lihat Didi itu lihatnya adalah orang yang bisa membantu orang lain. Berdampak, apalagi dari sisi sosial. Toh Kang, begitu kan kira-kira Kang. Kalau itu Kak San begini ya, kalau kita memang memanfaatkan media sosial membantu orang, toh memang rata-rata paling banyak misalnya, tapi itu pun bukan kita yang manisopi cari turun ke tuh, itu orang yang lapor. Jadi orang yang mengeluh, bukan di Instagram atau di Facebook, orang DM inbox toh. Kalau orang dia bilang bantu akang kok Kak Didi di sini. Kenapa begini? Karena kita mesti tanya dulu kan tuh, sembarang bantu kita mesti cek dulu. Ininya dari mana? Bantuan kan donasi. Oh didonasikan gitu ya? Buka dari Facebook, donasi baru kemudian kita salurkan ke bantuan. Jadi buka donasi Facebook dan Instagram karena biasanya paling banyak di Instagram, teman-teman Instagram dan juga di Facebook. Orang yang ada di luar negeri, ada yang di Manado sini, macam-macam, no?
Pernah ada komplain? Bukan komplain, orang sih nggak komplain karena kita nggak pernah pakai tuh doi. Mar yang DP itu tuh orang jaga cibir-cibir kan, jaga nyinyir-nyinyir, kon jaga bilang, oh cari top dengan cara begitulah, apalah. Ngana ini aneh ngana pola pikir kamu. Maksudnya kita pakai for manfaatkan tapi media sosial for bantu orang. Ngana setengah mati tidak menyinyir. Rupa sekarang tuh FB Pro so bisa menghasilkan cuan. Ngana masih tidak menyinyir. Ngana hidup di tahun berapa? Kung orang lain semua menghasilkan doi. Iyo. Doi ya dapat. Ngana cuma bingung dengan mau nyinyir orang, mau binci-binci orang. Dapat popularitas. Sudahlah popularitas nak gila dang. Maksudnya yang penting boleh tuh bantu dang orang. Bermanfaat juga ya. Bermanfaat for orang. Jadi tuh rupa kalau orang tanya, "Kenapa so?" Banyak kan orang penasaran mau baca calon tuh. Biasalah orang-orang untak politik. Tapi sempat mau menyalonkan diri kan? Pernah sudah yang usah bahas panjang lebar. Kenapa nggak? Termasuk yang punya ini dia, mana donors ini dia pernah baca calon dewan, mana jadi kikis, dia sama dengan kita. Orang satu partai itu hari, orang satu partai. Jadi dia suruh bahas, dia bilang bahas. Iya, dia suruh bahas. Jadi dapat dengar tuh. Kayaknya kedengeran banget deh sampai di sana. Jadi sih penontonnya banyak ya. Sudah aja pokoknya kalau mau bahas politik kuat nak mau kelar satu hari. Berarti sakit hati ya kemarin itu? Kemarin sakit hati karena siapa pukul sakit hati. Kemarin nggak sakit hati ya? Kita kok sakit hati? Kemarin sakit hati nggak? Sakit hati siapa? Udah nggak mau lagi ngomongin, nggak mau bicara soal politik. Nyana ada, makanya kalau ngana nak siap di politik itu ngana harus siap kalah, ya menang dan kalah itu biasa. Makanya ngana jangan baper. Kalau misalnya ngana bacalon kok ngana nak jadi, berarti ya sudah nyana di situ ngana. Jangan bapaksa diri. Kalaupun nanti ulang lagi ngana itu berarti sudah. Sudah jangan bapaksa, begitu dang. Kita lihat sudah bapaksa, Kita beberapa kali bacalon sama dia tapi tamang ini dia begitu beberapa kali bacalon itu paksa nggak? Paksa dia nggak paksa akhirnya udah cukup ya bisa berbagi petualang dua tuh dibayar ya sekarang ya. Bayar. Oke. Tadi yang akan sedikit diulas gitu ya. Ini agak serius dulu. Karena biasanya karena biasanya Didi kan sangat ceria. Terkenal dengan keceriaan, terkenal dengan mencairkan suasana. Lebih bagus begitu dong, sebetulnya enjoy hidup, nikmati itu kehidupan. Marni boleh kalau di sini so mesti baca cerita serius. Mau. Titik nol. Itu terserah kita dong. Siapa yang mau wawancara ini dia dan lanjut Susan. Oke. Nah kita bicara soal tadi makang. Apa? Kalapa. Maka kalau pernah di posisi itu, maka kita bilang orang pernah di titik nol. Ngana tuh ke saat ngana di titik nol, ngana dapat tahu mana teman, mana sahabat, mana saudara, mana keluarga. Itu tuh di titik nol. Mar DP seru tuh dari titik nol itu harusnya kita dari titik nol itu kita banyak belajar apa bahwa berada di titik nol itu adalah proses yang terbaik yang Tuhan kasih for orang. Supaya orang ini jadi dewasa dalam arti kata orang itu nyendak selalu menyalahkan keadaan atau nyendak selalu menyalahkan Tuhan dalam hal ini atau marah. Yakin dulu itu nggak pernah nyalahin Tuhan? Nggak lah, maksudnya karena apa? Ini serius. Karena kita posisi psikologis manusia, posisi psikologis manusia pada kondisi itu ada di situ gitu loh. Nah, karena kita orang itu orang optimis. Jadi for kita kalau mungkin kita move on. Cepat move on dan tapi orang kok. Jadi susah kalau mau bilang sakit hati, susah mau bilang kalau mau berlarut-larut dalam kesedihan, susah. Karena apa? Karena kita orang tanpa pikir selalu kamu kadang move on juga berarti ada jalan lain dan kalau misalnya nak di jalan situ. Berapa kali lah kita pernah kita kan dulu tapi cita-cita mau suka jadi apa? Mau jadi apa ini? Pramugara, bukan polwan nih, polisi wania kalau polwan. Gilas tuh. Maksudnya mau jadi pramugara. Marnya tak terus karena pendek, karena bilang karena pendek dan rupa dan ada akhirnya jadi nggak kecewa dan berarti nggak di situ tapi pikir nggak di situ. Nah kalau guntingan so agak-agak ini ya guntingan apa ini? Maksudnya guntingan agak-agak keibuan. Bukan. Apa namanya sama yang apa? Bukan pramugara. Apa? Polisi. Kalau lulusan Brimob kita kok polisinya
Pokoknya dan Susan begini pokoknya yang pasti kalau kita pernah berada di titik nol itu kita bersyukur sekali dalam arti kata bahwa cara Tuhan mendidik orang itu supaya orang jangan lepas pada Tuhan. Ada kalanya kan orang kan tuh begitu dan apa kekuatan sendiri dan tuh begitu tetap move on, tetap berdoa dan teruslah bekerja kalau memang keadaan seperti itu ya sudah bersyukur. Jadi baca cerita Tuhan, kalau baca cerita Tuhan ini bersyukur. Baca cerita Tuhan. Maksudnya ini. betul, iya bersyukur, bersyukur selalu dan jadi dalam hal ini itu Nata bilang tadi dalam hal ini pernah merasakan yang namanya titik nol itu bagaimana orang cuek, acuh orang dulu kan Papa kan dulu kan ada jabatan misalnya Papa Kapolsek, banyak orang datang di rumah setelah orangnya tidak ada apa-apa, tuh lari semua orang-orang. Artinya dia pernah ada di fase itu kan? Lari semua orang so lihat dan oh iya kok ternyata seperti ini, tetapi kita belajar dari situ. Belajar apa nggak tahu Susan? Apa? Belajar tulus dan ikhlas. Baik itu batamang, baik itu hubungan batamang ataupun bersaudara. Pernah ada di titik mati rasa nggak terhadap orang-orang cemoohan, orang-orang ada tak pusing. Kalau kita kok cibiran gitu. Kalau kita kok tipe ke orang yang nyak pusing, yang nyak peduli, orang mau cibir apa, orang mau bicara apa. Karena kita ini hidup dari dulu tuh kontroversi, tuh orang sejak batari akang dari dulu. Malah kita orang sejak batari akan begini inilah itulah. Mar kita berpikir begini, kalau kita termakan orang bicara dan cibiran, kita yang mau maju sih, cuma mau tinggal stay stuck di tanpa itu terus begitu dang toh lah. Buat apa nggak mau dengar orang? Sedangkan yang anda lakukan itu, orang anda mau bertahan hidup. Toh yang penting jangan merugikan pada orang. Kalau kan orang kok merugikan boleh jo, ya toh orang mau bilang inilah, mau bilang itulah, biar akan. Kalau pak kita, yang pasti selama yang kita bikin rugi, nyak menipu pada orang toh, nyak batipu orang, nyak pancuri orang pedoi, nah itu. Yang penting kerja keras ya, kalau Didi yang penting kerja keras. Gitu. Oke. Nah, fase di mana Didi itu merasa bahwa hidup ini terlalu sangat susah sekali for Didi. Sangat susah. Lu pernah makan, pernah bakos di. Ini di luar keluarga dulu ya. Ini personal. Ini pernah bakos, kita pernah bakos di Bali, kurang makan super mie. Itu hari-hari makan tuh. Oh Tuhan, pernah ada orang bantu ini. Stres. Itu berapa lama? Itu ada sekitar 3 bulan. Karena belum dapat kerja. Waktu itu belum dapat kerja tuh. Buat akhirnya itu nongkrong baru. Dapat itu pertama kali itu ke 98 ke Bali itu. Belum langsung dapat bergaul begitu karena kan baru pindah baru pendatang baru gitu baru ya. Bakos 3 bulan baru setelah bergaul maksudnya aku dapat dan tamampi di kafe dapat lama-lama aku tanya orang Manado dapat informasi ada kerjaan sini mau nggak begini sudah mulai itu udah 3 bulan. Oh Tuhan, kita mau minta tolong pas apa? Mana mau phone a friend nggak mungkin. Call a friend. Tuh baru apa lagi? Kenapa nggak mungkin? Kan di Manado juga banyak tuh teman-teman yang di Manado bisa bantu ini kan gitu. masih dulu 98. Baru perintisan pertama. Baru aduh kesian kurang makan nih barang ini terus lagi ini dia tifus atau apa tuh gara-gara makan nih barang ini terus. Sudah mie instan dan terus. Tapi nggak trauma dengan mie instan sekarang. Tetap makan. Makan sadap. Nah dari situ kerja baru pindah Jakarta. Di Jakarta pasarnya? Nah di Jakarta kita kerja dulu DP Bapak mantan menteri. Keluarga besar ini keluarga yang mantan menteri zaman Soeharto dulu. Jadi ikut dia baru dia ada production house sendiri, juga handle banyak artis, 2 orang apa teman tadi. Sebab aku dapat dengan artis dari zaman itu tonton begitu kan. Jadi pas Jakarta itu dari Jakarta itu kerja lagi pada dia dompet perusahaan toh. Saya pernah kenal dulu Pak Tantri Abeng, cuma DP anak yang bertemani kita zaman itu. Jadi zaman itu kenal si anaknya Pak Tantri kerja pada dia baru sudah Artinya relasi Didi sudah semakin luas dari dan situ dari makin berkualitas secara ekonomi juga gitu ya. Bapak Tamang bergaul biasa begitu gitu.
Kalau dibilang gitu ya, kalau dibilang melihat performance Didi ini berdasarkan riset ya, berdasarkan riset ini ya. Teknologi. Iya, tahu tuh kementerian tuh. Riset apa? Mesti riset tuh. Riset apa Susan? Riset mie instan. Nah, riset mie instan. Kalau melihat semua Didi P profil, orang bisa bilang tuh Didi, ini orangnya cuek, sombong gitu. Terus habis itu kayak celetukannya tuh nyakitin perasaan orang gitu. Kadang nggak lihat situasi, bagaimana? Kalau begitu Kak begini ya, maksudnya kalau nanya merasa baik, kayak pengamat tersinggung, gitu. Sama dengan apalagi lihat di konten kan, kayaknya tuh kayak lain kali konten kan sarkas dam, orang sarkas kan istilahnya gitu. Maksudnya kontennya kita orang lain bilang sarkas apa tuh. Padahal itu konten. Konten dalam hal apapun yang penting kan nyandak bilang nama, nyandak mention dengan apa nama, nyandak cumungan apa nama, nyandak bilang siapa-siapa, berarti aman. Tapi kalau jujur, ada nggak bagian dari cerita sarkas itu yang sebenarnya ditujukan pada orang yang dikenal oleh Didi? Begini ya, kan orang kita maksudnya di jumlah pertemanan itu banyak, followers banyak kan tuh. Jadi kalau orang mesti multi tafsir. Karena kalau mau begitu mesti multi tafsir. Karena apa? Karena bisa saja bukan for dia. Itu tuh dia bilang kan pernah dengar orang bilang tuh. Kan karena status Pak Ayam naga yang tersinggung. Tuh, karena status Pak Ayam naga yang tersinggung. Lupa begitu. Padahal kan nyanda. Orang tuh macam-macam. Kalau orang tuh apa dia tulis ini? Nggak usah aja dulu Haga. Nanti kita yang Haga itu bukan situ. Lanjut ya. Bahasa apa dia bilang? Nanti sebentar jawab dulu tuh tadi. Nah, terus. Apa tadi Susan? Tersinggung. Jadi sarkas. Ada nggak yang relate dengan jujur? Maksudnya jujur dari hati tuh. Relate itu dia? Iya, kalau misalnya ternyata ini kok karena tapi tamang kita ada alami begini. Nyala sih maksudnya begini ya. Orang sama sih tahu dunia kalau di dunia medsos itu dunia kontroversi. Kalau ngana mau naik, mesti kontroversi. Kalau ngana mau cari cuan. Salah satunya. Gitu ya. Jadi kalau nanya kontroversi nak sedap. Ada salah satu orang yang dia ciptakan justru masalah. Dia bikin trouble, dia mau kiri kanan dia. Tapi itu naik DP itu DP istilahnya DP insight naik. Tuh, DP kesibukan di medsos naik, DP ini naik apa semua, DP story, DP reels, DP apa semua naik. Itu nanti bilang kontroversi selama ngananya tidak cuma nama atau brand atau nama orang atau apa begitu, yang aman-aman saja sih. Yang nak mau kena undang-undang ITE itu. Iya, itu sampai pada legalnya kan. Kalau ada orang yang bilang begini, ada yang kata pertama tanya, kenapa status itu for siapa tadi? Kayak pengen tersinggung, bukan for warning kok. Tuh, suka-suka kita dong kita mau status. Yang penting nyanda for siapa-siapa, cuma itu tadi. Tapi kebermanfaatan. Orang kan akan kepo. Bicara mengenai titik balik dalam hidup manusia kan menjadi bermanfaat gitu ya. Dengar, Susan. Harus menjadi bermanfaat. Sudah jadi bermanfaat. Orang kan kalau mau cari doi, dengar baik-baik. Karena di media sosial itu kan kalau mau cari doi, itu kembali lagi kita bilang. Kalau ngananya kontroversi, yang menarik. Soalnya target pasar orang di medsos itu adalah media sosial Indonesia, netizen Indonesia adalah kepo, orang ingin tahu orang gila urusan itu tuh orang-orang. Jadi kalau ngananya kontroversi begitu, donya mau kepo. Berarti Didi memainkan posisi itu gitu ya, memainkan posisi itu. Orang banyak jadi terjebak. Personanya dalam konten itu Padahal enggak, maksudnya ngana mau create sesuatu, ngana mau ciptakan sesuatu, sebegitu adanya. Karena apa? Sama dengan ada tuh artis terkenal itu, dia tahu netizen Indonesia itu kepo dan gila urusan, suka pusing orang pe urusan rumah tangga, mau urus personal orang mau urus, toh bukan dompe urusan. Akhirnya dia jadi buah bibir, doi pak dia mengalir, ngoni buah bibir bikin tambah itu terus tambah cuan gitu ya. Iya, dia tuh dapat doi, ngoni dapat apa dong? Nggak dapat apa-apa. Karir menjadi seorang influencer yang punya konten. Kita baru tahu sekarang zaman dulu susah orang kan tidak disadari gitu ya. Berjalan juga gitu ya, mengalir aja. Dulu tuh orang kan zaman warnet. Orang ini orang zaman warnet dulu dah. Tahu kita yang zaman kantor pos. Iya, cyber.
Nggak ada bayangkan. Kita Jo. tahu. Nah, bayangkan. No orang dulu cuma tahu ke siang MRC Mir tuh dia tuh ASL PLS baru apa segala macam koresponden yang orang begitu. Iya. Baru ada terakhir ini kayaknya Friendster. ada angkatan-angkatan yang di bawah kita ya. Dorangnya din tahu tuh. Itu makanya. Jadi orang pe zaman-zaman itu dia jo lain orang pe model bermedsos tuh. Oke. Orang setahu media sosial dari situ zaman warnet. So sampai hampir siang so nongkrong di siapa nak kenal pak kita dulu tanya di cyber sana, Di cybernet. Dong kenal sama nantaran sampai pagi sampai pica pagi. Tuh duduk di situ makan pop mie enak-enak angkat kaki. Aduh, cuma demi cyber dulu zaman-zaman dulu. Jadi itu sebenarnya kan kenal internet dari situ. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan karir bahwa sebenarnya mengalir Joko Kang. Oh, kurang sekarang kok itu DP istilah Susan. Maksudnya kita nih baru tahu sekarang ada influencer lah, seleb bagaram atau seleb garam. Kalau bagaram tuh hidup ke apakah? Dorang selalu inspiratif kata itu toh. Baru sekarang karena media sosial. Padahal dulu ada cuma belum ada istilah. Tuh, kalau dulu tuh orang mau ke mana ke warnet ya warnet aja. Karena pengguna media sosial padahal karena pengguna media sosial tuh orang zaman dulu tapi belum ada istilah influencer, selebgram lah, apalah hologram lah lama-lama apa ngengek gram, nih tahu apa. Tuh intinya adalah oke, Didi jalan nih sampai akhirnya jadi influencer kan, konten kita ini tahu kita udah beristilah tapi kan booming orang gitu ya, orang beristilah semua orang kenal, nggak cuma di Manado loh. Mar DP bagus itu katakan maksudnya ada DP bagus dan DP bisa kalau mana orang kenal karena kalau orang kenal pengana artinya CCTV di mana-mana tapi tidak pusing tidak peduli tuh karena for kita ya jadi tapi diri sendiri lebih baik dan orang mau tahu apa kek terserah ini kita begitu dah mau terima ini otentiknya Didi kita gitu ya. Jadi orang mau terima kita juga nggak bisa menghakimi kita nggak bisa memaksakan orang harus suka apa kita ya orang mau konten aja justru kita banyak di kita pe Instagram kita pe Facebook banyak lihat aja blokir karena for kita begini sama yang kita turun bantuan apa sama apakah pernah lihat kita suruh follow pak orang enggak dengan kasih bantuan jangan lupa follow tapi akunnya apakah pernah enggak karena kita orangnya tidak suka memaksakan orang berkehendak silakan media sosial itu bebas ngana mau ikut silakan ngana mau follow juga nyandak mau follow deh unfollow juga silakan bebas makanya ada DP tombol unfollow blokir kalau ngana berkenan silakan blokir nggak usah ngana mau nyinyir tahu ya deh ngana tambah-tambahnya itu dong bilang kalau bukan donatur jangan ngatur. Gitu ya. Jadi harus donatur yang bisa mengatur. Oke, Didi. Karena kita kan di medsos kan tahu tuh bantu orang. Jadi buka donasi sudah jangan berdonasi bapak diam Jo. Terus banyak-banyak mulu sudah berdonasi. Coba mau kasih cibiran apa segala macam gitu. Oke, Di. Terakhir. Enggak, belum terakhir ini. Lama sekali ini. Tunggu, saya kile. Masih banyak ini. Dari ini kan tayang perdana ya. Dulu kan mana di itu tuh TV apa kata itu? Pasifik. Iya. Nah, Manado TV. Manado iya. Dulu iya Manado itu TV. Manado TV ya benar. Ya hampir lupa lo kita. Itu Terus ini Didi, jangan lupa cerita kita. Ya abis itu dia ngana nih. Sama ntar nanti gue ganti. Karena ini episode perdana ya. Dorang juga perlu tahu ya. Oke. Makanya. Dorang perlu tahu ya. Perlu Susan Sapa. Soalnya memang sebenarnya Sony mau sebenarnya muncul begini ya. Sebeda. Tambahan dan sayur. Tumpe bukas. Cair. Oke. Pura-pura. Oke. Lanjut. Susah cair. Kayaknya abis ini tanda tangan kontrak. Kenapa mobile banking? Belum. Kayaknya nanti tahun depan. Lanjut. Ini awal tahun loh. Oke. Di kalau ini loh. Ini kan 2005. Mundur ke belakang. 2025. Mundur ke belakang ini ya. Ini kipas angin bikin kita gurumi. Mau gurumi kita pakas kita sudah dingin susah nih. Sudah dingin dari tadi. Bye-bye jang kembung. Kipas angin kau tidak ada bahas. Bye-bye jang kembung. Soalnya kipas angin. Situ di Sabah hari ini baku mengalir. Iya lanjut. 2025 Didi ada masa muda penyesalannya. Masa muda. Ada tuh lagu itu kita tahu. Iya kan tahu tuh masa muda. Nah sih sekarang begini ya, kalau nggak mau menyesal terasa sudah lambat karena setua sekarang pada seumur setua. Jadi dalam hal ini
masa muda itu ya jadi kalau apapun pengalaman pahit, pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman tidak baik di masa muda ya sudah ambil jadi pelajaran tuh sekarang jadi ternyata begini-begini ya sudah. Jadi konsekuensi apa itu yang anda tanggung ya sudah. Tuh jalani Jono. Nggak mau bagaimana, nggak mau balik ulang di masa lalu ya mungkin tuh. Yang ada sekarang yang sekarang. Tapi dari dulu, maksudnya benar-benar real gitu loh. Apa? Yang penyesalan. Penyesalan apa ya? Penyesalan sesuatu pernah yang sifatnya. Jadi apa? Nggak tahu kalau pernah jadi pramudia gitu. Jelas tuh. Ya enggak ada maksudnya. Maksudnya mau menyesal. Maksudnya enggak ada sih kita penyesalan karena segala sesuatu dari orang perjalanan itu berharga. Iya tuh. Dijadikan pelajaran. Iya, jadi itu berharga sekali. Hikmahnya. Sama yang Susan masih muda dulu, masih begini bergaul begini. Sekarang setelah dewasa, circle berubah, tamang lagi pindah-pindah, terganti gitu lagi yang baru. Malah lebih positif. Jadi kan tuh malah yang begini. Jadi kan beda musim, beda tamang. Tapi sebegitu adanya kehidupan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ada teman kan yang cuma mampir aja sebentar. Dari jauh cuma basi nggak rabu-rabu, abis itu cuma batama akan dulu orang perjalanan sehingga baru bye. Nah itu makanya kita bilang tadi, orang belajar begini Sam. Orang tuh harus belajar satu ya. Kalau orang tulus dan ikhlas, orang tuh tidak akan memaksakan orang berteman dengan orang. Orang mau pergi, orang mau datang sampai kehidupan, orang secukup dengan orang. Cukup yang penting orang kasih lihat orang baik. Orang mau balas dengannya itu Tuhan tahu. Ya toh, maksudnya dalam arti kata kalau batamang yang sudah tulus-tulus aja. Kalau memang dia sini mau batamangin orang itu sudah berarti dia pe musim dengan orang so habis. Oke. Dia pe waktu dengan orang so habis. Sudah selesai. Jadi orang yang berjalan terus, ke muka, yang mundur gitu. Jadi sudahlah apa yang sudah itu jangan kita sudah mau menyesal dah. Mau menyesali apa setelah dia tulis apa ini pertanyaan? Sudah jauh agak. Sudah dia mau pancing tapi air mata. Anjing mau menangis, ngana gila tuh. Ya apa kok biar menangis itu enggak masalah tuh. Enggak. Tadi mau menangis kalau kita so cukup tapi air mata dari dulu so cukup. Sebanyak tapi air mata. Jadi so lelah. Karena lama-lama juga akan terbiasa. Tapi ada fase itu memang, ada di manusia itu ada fase itu. Kita cuma melihat air mata kalau kita lihat orang susah itu aja. Kenapa? Karena itu real. Karena kita pernah di situ. Karena kita rasa dia kasihan kalau orang mengeluhkan kita lihat ya. Karena apa? Karena kita itu sedih kalau lihat karena kita pernah di situ tuh. Jadi ya makanya relate. Relate. Makanya sayang gitu. Oke, berarti apa yang mendasari Didi juga bantu orang karena Didi pengalaman pribadi. Orang gitu pernah ya, karena orang pernah begitu. Kita dulu juga kecil kecil loh. Kita itu pernah jual cookies, jual donat. Percaya? Percaya. Tapi itu lagi itu. Tapi ketika orang dapat proses begitu itu nota bilang tuh kan nggak semua langsung. Betul. Pelan-pelan naik tangga begitu Sampai yang pasti ya itu nota bilang tuh orang kan hidup ini cuma dua, berdoa bekerja begitu Jo. Baking berdoa. Sekarang Didi sudah bisa mengeluarkan kata-kata itu gitu berdasarkan karena sudah diproses. Karena sudah diproses. Berdasarkan pengalaman. Kalau orangnya tidak lewati itu proses itu toh ya sudahlah begitu belajar. Makanya kita bilang kembali lagi kalau hati mesti kasih besar tuh hati menerima semua orang kepahitan hidup. Ya sudahlah. Masa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan itu. Orang bilang setahu dah gitu. Oke, dan pertanyaan terakhir. Nah, tunggu, jangan dulu. Semua sudah terus atau sudah ini sudah 1 jam. Belum. Berapa jam? Belum. Tapi HP udah pakai ini semua habis baterai. Tunggu. Kasihan jangan bilang kalau ini HP habis baterai. Jangan bilang kasihan Oke. Jangan tuh bilang. Kita maksud. Sama bawa handphone sendiri. Sama habis baterai. Kita maksud itu handphone sama habis baterai udah rekam tapi handphone. Oke. Makanya cuma lihat ya semua habis baterai. Ini percaya. Karena dong saya tulis nih ya. Jadi saya mesti apa? Selama bantu orang, karena tadi kan ya perjalanan ternyata banyak bantu orang gitu sehingga itu relate dengan Didi itu yang Didi lakukan. Jadi selama bantu orang
yang di momen mana atau momen apa yang bikin Didi itu benar-benar sedih sekali? Karena tadi kan bilang sedih kalau lihat orang Iyo, susah. pokoknya kalau dang so lihat dompe keadaan, so pergi di dompe rumah, konsum padahal itu. Maksudnya dang DP sedih itu pas lihat apa dong so mengeluh, ada kasih yang tuh. Ini yang banyak terjadi ya. Ada pernah tuh oma kita pergi, DP anak sunyak lihat. DP anak sunyak tengok, sunyak urus. Ini padahal ini oma banyak anak, nah, makanya kita bilang ternyata ini KB-KB ini tidak ada guna. Oke apa? Banyak anak bilang keluarga besar tuh, banyak anak banyak rezeki. Banyak rezeki kata baru. Ya, betul itu sekarang. Banyak anak banyak rezeki bagaimana? Banyak yang kita turun itu dong kasih biar dong mama. Itu fakta di lapangan. Artinya itu fakta ya. Jadi jangan tersinggung ya yang di apa ya program pemerintah itu, ya. Itu fakta. Itu fakta di lapangan dan itu yang terjadi maksudnya. Itu tuh jadi bikin sedih lah kali dang. Aduh kasihan hidup sebatang kara, hidup sendiri tuh. Kita sedih itu karena apa? Ngana imagine, ngana tuh bayangkan ngana di posisi itu. Ngana, tuh ngana bisa ndak di keadaan seperti itu? Walaupun ngana ada anak, tapi anak sudah peduli kok ngana hidup susah. Apa semua so hilang harapan kasihan karena ada orang yang bisa bantu pada dia. Tuh itu tuh baru bilang kita sedih sekali dan karena ya itu dia tadi kita bilang tuh kasihan orang-orang ini banyak dan sebenarnya yang di patoran pelingkungan, patoran di mana-mana yang sebenarnya butuh patoran. Nah, sama nih kita yang bikin sekarang tuh sebagai orang yang ada itu di media sosial ya kita gerakan netizen untuk bantu followers untuk bantu supaya dorang bahwa lengkap mana semua kita bisa cover. Ya karena kan banyak tuh. Karena banyak tuh nggak bisa karena semampunya kita, sekuat-kuatnya kita itu baru kita bisa bantu. Tapi kan itu benar-benar dari hati ya, bukan karena dari hati, pencitraan. Kalau nak dari hatinya nak mau jadi dah, nggak mau turun, nggak mau apa begitu. Orang hidup cuma ndak lama. Nah betul. Kalau misalnya orang masih bertahan dalam kehidupan yang ndak oke gitu ya dalam kehidupan, masih baking banyak salah gitu karena tadi saya bilang tentang Tuhan. Orang nggak bisa jadi seseorang yang memang bisa bermanfaat untuk orang. Berarti kalau selagi berpikir jenuh, maksudnya selagi masih ada kesempatan hidup, ya baking jenuh begitu. Itu kok seorang kewajiban sebenarnya. Orang tapi kan banyak orang nggak sadar bahwa itu kewajiban. Gitu. Sekarang begini kita nak perlu sih orang pujian deng begitu sebenarnya atau penghargaan nak usah nak perlu karena itu kewajiban orang. Sebagai orang percaya itu yang orang mesti baking. Nah, Tuhan suruh kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya sudah baking jenuh itu. Maksudnya orang mengasihi orang tanpa batas, gitu tanpa pamrih. Jadi tulus jo bantu. Orang kita kan cuma kasih tenaga, tuh nyandak kasih kita pribadi. Kalau kita pribadi itu jarang kita upload. Kan apalagi kita kan BA satu perusahaan beras, tuh. Ya orang setahu sama dua merpati dah. Jadi kan tuh apa namanya? Jadi peturun itu Tuhan sama sepertemukan lah. Ini ngana mau jadi ini ngana mau bikin begini, ini ngana berjalan ini begini supaya ngana boleh bantu orang. Ya jadi rupa begitu kita pikir jalanin baking ya sudah berarti kita itu mesti baking begitu. Jadi kalau pribadi nak pernah kita expose sampai harus kasih dia. Mana tuh ini kan expose karena orang donasi. Punya, jadi banyak orang yang jangan ngerti. Orang baru tahu medsos tuh. Ya makanya di sini kan kita bisa. Iya, lain kali anehnya begini maksudnya. So tahu ada open donasi artinya bukan di rupa doi. Itu doi orang semua yang bersumbang ada dari Facebook, dari Instagram. Jadi jangan heran kalau kita posting atau kita kasih tuh doi bantuan dengan tuh beras saja 2 merpati itu kan tuh mesti tahu dia kasih pak kita berapa banyak kita ada post. Iya tuh. Pikir lu dia so ambil so apa semua begitu. Ini pikir kita so korup. Ya ini minimal kan bisa dijelaskan ya, bisa dijelaskan. Pertanggungjawaban begitu. Dan jadi kadang orang nak jamangat tuh aduh jagemes dan tuh tompi purici pangana ya ontak tuh dia. Berapa banyak kan mungkin purici semua ya. Oke. Mana maksudnya dong kok sudah jauh kalau ada lihat orang begitu kok udah bukan donasi sudah usah ngana mau bilang ini namanya juga donasi.
Begitu kira-kira. Jadi, begitu. Setidaknya nganapi medsos ada berguna for orang lain. Secara pribadi hal yang paling membuat Didik belajar bahwa hidup ini adalah hidup untuk menjadi berkat untuk orang lain, atau hidup untuk berbuat yang terbaik untuk orang lain, atau saya juga harus mengasihi diri saya sendiri supaya saya bisa menolong orang lain. Ya tentu katuk karena mesti itu ngapain diri lagi no sendiri lihat ngapain diri sayangi ngapain diri dalam arti kata begini Pak, jangan koncudu. Orangnya kalau koncudu kan ya bagus tuh. Yang penting kalau kita Pak cukup for kita so ada ya sudah, DP bagian lain itu for orang lain gitu. Jadi kita belajar sudahlah. Apalagi ini kan dulu kan waktu itu COVID itu tuh masa susah sekali. Jadi kita berpikir sudahlah kita katuk boleh dapat atau kita ada pengaruh di medsos ya kita pakai for bantu Joni orang-orang kan sebanyak orang susah waktu itu zaman COVID itu. Nah dari situ kita pikir tapi kita juga harus lihat kan tuh ada keluarga yang kita yang harus kita perhatikan, tapi juga tetap ada orang lain itu dua tetap turun tetap dibantu semampunya kita ya, semampunya kita. Jadi jangan berharap lebih juga. Kadang-kadang ada orang so bilang, Kak bantu akang ini, kita bilang minta maaf nak bisa. Kalau nak bisa nak bisa. Antara percintaan, itu, makanya kita sama karena ini cinta. Percintaan. Kenapa maksud mau tanya cinta ini susah apa? Tunggu. Antara percintaan, apa? Kehidupan sosial, gitu. Ini kan percintaan, seimbangnya, kehidupan sosial, keluarga, gitu ya. Mana dari 3 ini? Dan Tuhan, mana dari 4 ini yang membuat Didi itu benar-benar hancur secara emosi? Maksudnya hancur secara artinya gini, ini tol tinggi apa ini? Artinya memiliki hubungan kesedihan yang sangat mendalam dari 3 ini. Kalau bikin kecewa tuh yang mana? Kecewa dari 4 ini. Tamang, ini tamang tadi sosial bilang, gitu ya. Sosial berarti ya. Sosial itu hubungan bertamang toh. Iya, sosial. Sudah. Teman yang berkhianat. Nah, itu yang paling bikin itu yang paling membuat Didi akan sangat terluka. Terluka sih enggak juga nanti mau move on tuh tahu deh Cuma soalnya kita seni mau di fase-fase itu seni mau mau ngulang musik itu mau. Yang pastinya Susan, kalau Tamang yang berkhianat orang percaya sudah puluhan tahun bertamang, ternyata dia berkhianat, itu tetap paling itu sekali, itu dapat benci. Gemes tuh, nggak mau sakiti nak bisa, tuh. Mana mau karena orang juga nih boleh balas kan. Iya, orang yang boleh. Mendingan diam aja gitu ya. Iya, biar dia menangis patut. Nggak perlu juga menjelaskan. Ya, nggak perlu harus menjelaskan, nggak perlu. Jadi menangis juga di kamar, menangis berdoa ya sudah ampun. Dari 4 ini lagi. Apa? Ini anggaplah game, harap berikut ini ya ada. Labubu apa tuh game itu? Ya ada Labubu. Labubu beda lagi. Labubu kan boneka ya, Poppy ya. Apa tuh game? Squid. Squid Game ya udah nyata Squid Game 2. Kalau dari 4 tadi yang bikin ini happy. Ada di konsep ini pertanyaan 4 ini. Mana yang bikin happy? Mana yang bikin happy? Coba lihat mana ada apa kasusnya ada Ya enggak, memang enggak ada konsep kayak ini. Jadi ini kreativitasnya kita. Yang bikin happy. Yang bikin happy dari 4 ini. Dari 4 ini yang bikin happy kalau saat ngana menyembah dan memuji Tuhan. So di gereja ngana angkat tangan, ngana menangis, ngana berserah happy itu. Lupa sama itu masalah. Kau perasaan lo ambil Tuhan di hari, lu susah nangis itu. Itu tuh DP momen paling ngana happy. Karena begitu orang balapor ke Tuhan tuh, Tuhan sudah tahan ku maling ini. Tuhan kita sebanyak pergumulan ku maling ini. Angkat tangan tuh. Angkat tangan menyerah. Berarti orang masih manusia. Ada dia itu paling happy. Itu sudah baru kita senang. Angkat tangan memuji menyembah. Sudah hilang. Mulai dari titik 0. Didi Roa ini mengalami perubahan yang sangat banyak. Mulai dari titik 0. Jadi setiap perubahan itu membawa Didi sampai hari ini, sampai pada 4 pilihan yang tadi. Yang bikin happy dan yang bikin nangis. Demikian reportase Susan. Di Roa langsung dari Manadoners, studio Manadoners ya. Pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih Susan. Sudah datang sekarang Susan.